Para pendengar yang terhormat, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan, menguraikan, melanjutkan uraian terdahulu tentang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan surat keputusan bahwa malaikat Israel ditunjuk sebagai jenderal atau sebagai panglima pencabut nyawa. Itu hasil daripada ujian. 4 malaikat diuji oleh Allah, malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat Israfil serta malaikat Israel. Ternyata tiga-tiganya tidak lulus. Yang lulus adalah malaikat Israel, ditugaskan oleh Allah sampai yaumil kiamah untuk mencabut nyawa. Siapa saja yang bernyawa, apakah manusia, apakah binatang, semuanya dicabut nyawanya. Kecuali ada insan-insan yang dimuliakan Allah, yang sampai hari ini sejak diciptakan, sejak dilahirkan, sejak keluar dari kandungan ibunya belum wafat, ialah ada dua rasul, 2 nabi yang bernama Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam. Beliau masih melanglang buana keliling dunia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang saya hormati, malaikat Jibril tidak segan-segan dan tidak sayang, tidak merasa kasihan apabila makhluk yang ada di dunia ini akan dicabut nyawanya. 40 hari sebelumnya sudah diketahui ada rambu-rambunya di meja kerjanya malaikat Israel. Dimanapun makhluk itu berada, apabila selesai tamat kontrak hidupnya di dunia, lalu Allah merintah kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa yang ada nafasnya. Hadirin sekalian, hebat sekali Allah Ta'ala mengutus malaikat Azrail sebagai pencabut nyawa. Tentu saja dengan balat-balat tentaranya yang sangat banyak, yang diutus ke 5 benua ini untuk mencabut nyawa di mana dia kehendaki. Pemirsa yang budiman, malaikat Israel mencabut nyawa dimanapun mereka berada, dan tepat waktu, tidak mundur dan tidak maju sesaat pun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila datang ajal seseorang, la yasta'khirun, tidak akan mundur, wala yastaqdimun, dan tidak ada maju sesaat pun, tepat waktu. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan medis, dengan pengobatan, itu adalah syariat, itu adalah ikhtiar manusia, dan itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tepat waktu ajal datang, dimanapun mereka diobati, dimanapun mereka berada, malaikat Israel akan menjemputnya. Aina ma kuntum yudrikumul maut walau fi buruj musyayyada. Di mana saja kalian berada, malaikat maut akan menjemput kalian. Walaupun kalian adanya di satu bentengan yang sangat kokoh, Allah Subhanahu wa taala pasti mencabutnya, tidak pandang bulu. Apakah itu raja, apakah itu jenderal, apakah panglima, siapa sajalah insan-insan di dunia yang mengaku jadi raja, pasti kalau ajal sudah datang, wafatlah mereka pada waktunya. Malah ada bahasa mengatakan, orang yang takut mati juga mati. Ada yang berani mati juga mati. Ada yang tidak takut mati juga mati. Jadi mati itu adalah pasti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman
Dalam ayat Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya akan dibayar, akan ditunaikan ujurakum, jamak dari lapan ajrun, pahala-pahala amal perbuatan kalian, baik yang buruk maupun yang baik, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dia ke dalam surga, maka sungguh beruntunglah dia. Ingat, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Kehidupan dunia hanya tipu daya saja. Banyak insan-insan di dunia yang ditipu oleh dunianya dengan kesibukan aneka ragam. Maka mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena mereka di dunianya tertipu oleh dunia. Dengan kesibukan jabatan, dengan kesibukan mengurus dunianya, sehingga mereka lalai, mereka lupa daratan, mereka lupa untuk zikrullah, mereka lupa kepada zat pencipta, mereka lupa kepada zat yang memberikan dunia yang luar biasa kepada mereka itu. Itulah raja-raja kafir. Itulah raja-raja yang ada di dunia yang sombong-sombong, seperti Raja Qarun, kemudian Ad, Samud, Haman, Fir'aun, Namrud, semuanya juga pada saatnya mati. Ada yang sombong, namanya Raja Namrud, menantang kepada Nabi Ibrahim, kekuatan apakah Tuhanmu untuk menggempur, untuk membunuh tentara-tentara kami, yang mana jasadnya dipenuhi dengan baju-baju besi, anti peluru, anti tombak, anti pedang, walhasil sangat kuat tentara kami, kata Raja Namrud. Allah apakah kehilangan sesuatu? Apakah tidak ada jalan untuk menghancurkan mereka? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengirim tentaranya, junudun min junudillah. Tentara-tentara Allah ialah nyamuk yang menimbulkan demam berdarah. Nyamuk-nyamuk kecil itu masuk ke sela-sela baju-baju besinya, sehingga tentara itu semua adalah punya penyakit demam berdarah dan meninggal dunia semua. Itu tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak hebatnya dalam sejarah Raja Yaman yang bernama Abraha. Hatinya hasud, hatinya dengki, ingin memindahkan Ka'bah Baitullah Al-Musyarrafah ke negaranya Yaman. Raja Abraha mengirimkan tentara yang kuat dengan pasukan gajahnya yang besar-besar dan terlatih. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tentaranya yang tak diduga-duga, ialah burung ababil. Sebagaimana Allah berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi ijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bukankah kamu melihat? Apakah kamu tidak melihat bagaimana perbuatan Tuhanmu terhadap ashabil fil, terhadap pasukan gajah yang sangat kuat, yang terlatih? Mereka adalah ingin menghancurkan Ka'bah, dan Ka'bah direncanakan akan dipindahkan ke negeri Yaman. Tapi Allah Ta'ala punya kekuatan yang sangat hebat. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus terhadap mereka itu burung-burung ababil. Tarmihim bihijaratin. Burung ababil
melempari mereka dengan batu, tidak tanggung-tanggung. Min sijil, itu batu dari neraka sijil. Burung ababil, setiap satu burung ababil memegang 3 batu yang berupa api dari neraka sijil. Kaki kanan, kaki kiri, paruhnya, dari situlah keluar peluru-peluru yang menghantam pasukan gajah dengan penumpangnya, dan matilah mereka hatta Raja Abrahanya. Itu adalah pasukan Allah, dan itu hakikatnya malaikat Israel lah yang memberikan keputusan. Bagaimana pula orang-orang di dunia ini sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, sudah berapa miliar kan yang sudah meninggal dunia. Seperti Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ilyas, Zulkifli, Daud, Yunus, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad SAW. Semuanya meninggal dunia. Termasuk para sahabat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, termasuk para sahabat-sahabat, para perawi-perawi hadis, para muallim-muallim, para ulama-ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki radhiyallahu anhum, semuanya juga meninggal dunia. Raja-raja yang di dunia ini seperti misalnya Bush, atau juga raja-raja yang besar-besar, yang sombong-sombong di dunia ini juga meninggal dunia. Itu adalah rahasia dan kehebatan gaharnya Allah melalui malaikat Israel. Tentu saja kepada hadir sekalian, mari kita sama-sama yang nantinya akan berakhir hidup ini jangan tertipu oleh dunia. Yang terindah di masa-masa sekarang, di masa-masa gentingnya zaman sekarang, Allah SWT mengutus tentara yang tidak ada lawan, tidak bisa dibom oleh bom atom, tidak bisa ditembak oleh senjata yang canggih di dunia. Ternyata itu namanya COVID, Ko-nya corona, P-nya adalah virus, D-nya adalah death, meninggal dunia ribuan manusia. Masya Allah. Jadi corona itu adalah bagian daripada tentaranya Allah. Untuk apa? Untuk menguji iman manusia, beriman apa tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka peralatan senjatanya canggih tapi melawan corona. Italia berapa ribu meninggal dunia, Amerika sudah berapa ribu yang meninggal dunia, Jerman berapa ribu yang meninggal dunia, kemudian negara-negara sampai 208 negara di dunia, semuanya adalah menghadapi hal yang sama, yang menghadapi musibah yang luar biasa. Oleh karenanya kepada hadirin, orang-orang mukmin yang beriman karena Allah, andai kata Anda terkena virus daripada virus corona itu, yuk kita bersabar, kita tawakal Allah, kita berdoa, kita diam di rumah, kita memakai masker sesuai dengan perintah-perintah pemerintah. Itu ada demi penyelamatan diri kita. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, kamu jangan menjatuhkan dirimu kepada kerusakan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian semua. Kita ibadah kepada Allah, kita bersabar, beriman kepada Allah. Senjata kita hanya doa, hanya doa. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ma huwa ta'un, apa ta'un itu? Rasulullah menjawab, at-ta'un azabullah, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tab'asu ila may yasha, Allah mengutus ta'un kepada orang yang Dia kehendaki. Wa yusarrifu ila may yasha, dan Allah juga menghilangkan atau juga menghindari daripada corona kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Andaikan ada orang mukmin yang terkena corona, dia bersabar, diam di dalam rumahnya, dan dia iman serta tawakal Allah, maka insya Allah matinya juga syahid insya Allah. Mari kita berdoa dan ikhtiar supaya kita jauh daripada corona, dan mudah-mudahan corona di dunia ini lepas secepatnya agar manusia tidak dibingungkan.
Tapi kesimpulannya semuanya adalah ada hikmahnya yang terbaik bagi kita. Yuk kita sadar bahwa kita adalah diri yang sangat rapuh, diri yang gampang meninggal dunia. Kita ibadahlah kepada Allah, iman kuatkan, taklim, dan kita sama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jangan tertipu oleh dunia ini. Insya Allah disambung kemudian tentang hal-hal yang berhubungan dengan kematian. Apa itu mati? Akan kemana setelah mati? Dan lain sebagainya. Nanti diterangkan pada season berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.